Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Jumat belakang Allah Ta'ala, kita diperintahkan oleh Allah untuk berkumpul dalam rangka Jumatan, agar minimal dalam setiap pekan kaum muslimin mendapatkan tausiah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sehingga kalaupun dalam waktu sepekan kita disibukkan dengan aneka kegiatan dan pekerjaan, sehingga tidak sempat untuk hadir dalam forum kajian, setidaknya ketika Jumatan kita menghadirinya untuk mendengarkan pencerahan rohani yang disampaikan oleh para khatib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berikanlah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi hamba-hamba yang beriman. Sehingga kami minta kepada jamaah sekalian, terutama teman-teman para pemuda yang berada di tempat parkir, Anda sudah berada di wilayah masjid, dan Jumatan itu yang penting bukan hanya sholatnya, mendengarkan ceramah juga penting. Maka tolong segera merapat, silahkan mengambil tempat dan dengarkan dengan seksama. Insya Allah apa yang kami sampaikan ada manfaatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para jamaah sekalian, para hadirin jamaah Jumat belakang Allah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjadi pribadi yang bermanfaat. Sekecil apapun manfaat yang kita bisa berikan kepada orang lain, lakukanlah. Karena seorang pribadi yang bermanfaat, dia lebih dicintai oleh Allah daripada hamba yang kehadirannya tidak memberi manfaat bagi yang lainnya. Disebutkan dalam hadis riwayat Tabrani, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling banyak memberikan manfaat bagi orang lain. Dan miliki sebuah prinsip, kalau kita tidak bisa memberi manfaat bagi orang lain, minimal jangan merugikan orang lain. Jika ada orang yang kehadirannya justru lebih banyak merugikan orang lain daripada memberikan manfaat bagi orang lain, ini lebih parah dibandingkan kehadiran sampah yang ada di sekitar kita. Anda bisa lihat yang namanya sampah dibuang oleh orang, tidak dipedulikan, tidak ada orang yang mengambilnya, bahkan semua orang berusaha untuk menghindarinya. Maka demikianlah kehadiran hamba yang ketika kehadirannya justru merugikan banyak orang, dia akan dihindari oleh orang lain. Nabi SAW mengingatkan dalam satu kaidah baku, la darara wa la dirar, jangan membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Dan salah satu di antara bentuk memberi manfaat itu minimal adalah mendoakan kebaikan bagi orang lain. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita agar kita memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-Hasyr ayat yang ke-10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu.
dan para generasi yang datang setelahnya, orang-orang mukmin yang hidup pasca generasi para sahabat, yaquluna, mereka berdoa, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman. Leluhur-leluhur kami yang meninggal dalam iman. Para sahabat dan generasi setelahnya yang mereka merupakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan jangan kau jadikan adanya kebencian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim, ya Allah terimalah doa kami, sesungguhnya Engkau zat yang maha belas kasihan terhadap para hamba. Jamaah dimangkat Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini kita diajarkan agar kita banyak memohonkan ampunan untuk diri kita dan juga untuk mukmin yang lain. Ada sebuah hadis yang menyebutkan keutamaan itu. Hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat, kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanah." Siapa yang memohonkan ampunan untuk orang mukmin laki-laki maupun perempuan, maka Allah mencatat satu pahala sejumlah orang mukmin laki-laki dan perempuan yang dia mintakan ampunan untuknya. Sehingga kalau misalnya kita berdoa kepada Allah, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, sebagaimana yang sering kita baca ketika Jumatan. Ya Allah, berikanlah ampunan kepada seluruh mukmin laki dan perempuan yang masih hidup maupun yang sudah mati. Gak ada satupun di antara kita yang bisa mengetahui berapa jumlah orang mukmin di alam raya ini dari sejak zaman Nabi SAW sampai sekarang. Maka jika kita mengacu kepada hadis ini, orang yang berdoa semacam ini diberi oleh Allah pahala sejumlah orang mukmin yang dia doakan. Itulah bentuk kita memberikan kebaikan bagi orang lain, walaupun hanya dalam bentuk doa. Sehingga jamaah, ketika kita diajarkan jadilah hamba yang bermanfaat. Saya mungkin tidak bisa sedekah kepada seluruh mukmin di dunia. Saya tidak mungkin bisa memberikan makan kepada seluruh mukmin di dunia. Minimal saya doakan mereka dengan doa ampunan atau doa-doa yang lainnya. Anda mohon kepada Allah, ya Allah ampunilah si A, ampunilah si B. Termasuk ketika Anda hidup bertetangga. Mungkin kita tidak bisa memberikan sedekah sekampung, tapi kita doakan, ya Allah ampunilah kaum muslimin sekampung ini. Ya Allah berikan keberkahan bagi kaum muslimin di kampung ini. Berarti kita memberikan kebaikan kepada mereka dengan doa yang kita panjatkan. Andaikan satu doa itu diijabahi oleh Allah, tentu itu sudah menjadi anugerah yang jauh lebih istimewa dibandingkan uang ratusan juta. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, perbanyaklah untuk melakukan seperti ini sebagai bentuk kita berbuat baik kepada sesama. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha meminta kepada Nabi SAW, ya Rasulullah doakan aku. Seorang istri minta kepada seorang suami yang suaminya adalah seorang Nabi agar didoakan kebaikan untuknya. Maka Nabi SAW berdoa kepada Allah, Allahumma ighfir li Aisyah ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah ampunilah dosa-dosa Aisyah, baik dosa yang dikerjakan terang-terangan maupun dosa yang dikerjakan sembunyi-sembunyi. Mendengar doa ini Aisyah tertawa. Lalu Nabi SAW bertanya, kamu suka dengan doa ini? Jawab Aisyah, iya. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, ya Aisyah, setiap hari aku berdoa kepada Allah dengan doa yang sama untuk seluruh umatku. Bagaimana Anda bisa lihat kebaikan Rasulullah SAW dan kasih sayang beliau kepada umatnya. Beliau setiap hari mohon kepada Allah, Allahumma ighfir li ummati ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah ampunilah seluruh umatku, baik terhadap dosa yang mereka lakukan terang-terangan maupun dosa yang mereka lakukan secara sembunyi-sembunyi. Dan seluruh umat itu mencakup yang masih hidup zaman beliau sampai akhir zaman. Kita mohon kepada Allah, semoga lisan kita
lebih banyak mendoakan kebaikan kepada orang lain daripada banyak mencela orang lain. Demikian sebagai khutbah yang pertama, aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat dimuliakan Allah Ta'ala. Sekarang kita akan menimbang realita yang terjadi di tengah kita. Jika kita mengukur lebih banyak mana lisan kita gerenengi orang lain atau lisan kita mendoakan orang lain, tentu kita semuanya akan menjawab, nampaknya yang pertama lebih banyak daripada yang kedua. Sehingga kita saja ketika hidup bertetangga gak seneng dengan beberapa tetangga di sekitar kita. Mungkin mereka yang tidak kita senangi akan jadi objek gerenengan, objek ghibah, objek celaan, kita menggunjingnya dan seterusnya. Itu yang lebih sering kita lakukan. Mungkin tiap hari. Hari ini kita menggunjing si A, hari besok kita menggunjing si B, besoknya lagi menggunjing si C, dan seterusnya. Sehingga hampir setiap hari kita pernah menggunjing orang. Ada orang yang jadi korban lisan kita. Dan belum tentu setiap hari kita mendoakan kebaikan untuk tetangga kita. Mungkin tidak pernah ada di antara kita yang berdoa, ya Allah ampunilah tetanggaku sebelah kanan, ampunilah tetanggaku sebelah kiri, ampunilah tetanggaku di depan dan di belakang. Mungkin gak ada yang kita pernah berdoa seperti itu. Sehingga kita tidak pernah mendoakan kebaikan untuk tetangga-tetangga kita. Tapi yang lebih sering kita jadikan mereka sebagai korban untuk lisan kita. Demikian mungkin realita yang terjadi pada diri kita. Padahal jamaah, kita diperintahkan untuk banyak mendoakan mereka, bukan mencela mereka. Ibnu Zubair yang merupakan keponakannya Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Aisyah tentang fenomena orang yang suka mencela para sahabat, yang itu dilakukan oleh orang-orang Syiah. Maka Aisyah mengatakan, ya bena ukhti, wahai putra dari saudariku. Ibnu Zubair adalah putra dari Asma yang merupakan saudarinya Aisyah radhiyallahu anha. Wahai keponakanku, umiru ayyastaghfiru li ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu diperintahkan untuk memohonkan ampunan bagi para sahabat. Fasabbuhum, tapi prakteknya kebalikannya. Mereka justru mencela para sahabat. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada sesama mukmin, namun prakteknya kita banyak berbuat jahat kepada sesama mukmin. Dan salah satunya adalah mereka kita jadikan sebagai korban gunjing, korban ghibah, korban celaan dan seterusnya. Sementara kita sendiri tidak pernah mendoakan kebaikan untuk mereka. Maka kembali kepada satu prinsip, kalaupun kita tidak bisa memberi manfaat bagi orang lain, minimal jangan membahayakan dan merugikan orang lain. Termasuk diantaranya adalah lisan kita. Kalau kita tidak bisa mendoakan kebaikan kepada orang lain, minimal jangan jadikan orang lain sebagai korban lisan kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah meluruskan lisan kita, dan Allah jadikan diri kita sebagai hambanya yang selalu bisa menjaga lisan untuk agar jangan sampai ada orang yang menjadi korban kejahatan dari lisan yang kita miliki. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unthana wa syahidina wa ghaibina. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal islami wa sunnah wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu 'alal islami wa sunnah. Allahumma inna nas'aluka kalimatal haqqi indal ghadabi war ridha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa qumu ila salatikum.